Halo Cancer, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah reading blessing atau hal manis apa yang akan terwujud di realita kamu di 2023. Jadi kita shuffle dulu baru nanti dibahas ya. Kalau misalnya kamu mau skip langsung ke readingnya silahkan. Oke, mari kita bahas. Di reading sebelumnya, jadi reading kamu tuh nggak sengaja aku hapus, jadi ini adalah reading yang aku remake ya. Aku melihat di reading sebelumnya itu ada tema rekonsiliasi, mungkin ada hubungan-hubungan yang terpisah atau ada komunikasi yang terputus. Aku melihat itu ya ada di tema kamu di 2023. Dan juga ada banyak pintu kesempatan yang akan terbuka buat kamu. Pertama-tama kita bahas dari blessing kamu. Di sini ada Six of Swords, ada Hangman, ada Temperance. Dengan Six of Swords ini kayak kamu memasuki sebuah lembaran baru, kayak air yang lebih tenang, keadaan yang lebih baik atau sesuatu yang lebih pas buat hati kamu ya, karena yang sudah terjadi belakang kamu sudah membalikan badanmu dari apapun itu dan kamu berlayar ke tempat yang lebih baik atau lebih menenangkan buat kamu ya. Di sini ada Hangman. Hangman itu pertama berbicara tentang momen pencerahan, momen inspirasi atau kayak kamu mendapatkan suatu pesan dari Tuhan, dari semesta tentang sesuatu hal ya. Lalu Temperance ini berbicara tentang pertama ada intervensi semesta, ada tuntunan semesta di sepanjang perjalanan kamu di 2023 ya. Lalu ini kayak proses alkemi gitu ya, kayak menggabungkan dua hal atau lebih gitu, mentransformasinya menjadi sesuatu hal yang baru. Mungkin perjalanan kamu itu kayak katalis buat kamu memasuki sebuah lembaran baru yang akan kamu lihat gitu di 2023 ya. Sama kayak kamu menuju, ini kan kayak ada jalan setapak gitu ya menuju matahari di sini, sama kayak kamu sedang berjalan menuju kebahagiaan kamu yang sesungguhnya dengan meninggalkan apapun itu di belakang yang sudah nggak pas lagi buat hati kamu. Ada sesuatu siklus yang besar dengan the world di sini sebagai advice atau sesuatu hal yang kamu perlu perhatikan. Yang tadi di awal aku bilang, ada sesuatu yang sifatnya major gitu, signifikan, yang perlu berakhir dan kamu perlu tinggalkan. Sekarang kamu membuka hati, memberikan wadah untuk semesta mendatangkan semua hal baru di hidup kamu, sesuatu yang lebih baik buat hati kamu dan kamu siap menyambut berkat-berkat itu ya. Dan belajar gitu, melihat apapun yang sudah terjadi di belakang, terutama hal-hal yang tidak mengenakan buat hati kita sebagai apa ya, sesuatu pembelajaran atau sesuatu hal yang menambahkan warna dalam proses evolusi jiwa kita. Karena di sini ada hermit. Hermit itu pertama berbicara tentang perjalanan spiritual ya, kayak kita menempuh jalan yang nggak semua orang di sekeliling kita tuh tahu. Kita memilih menyimpan itu untuk diri kita sendiri, seperti berjalan dalam kegelapan, tetapi dalam kegelapan itu kita bisa melihat cahaya. Oke, ini kita bagi. Jadi ini 4 bulan pertama, 4 bulan kedua, dan 4 bulan yang terakhir. Ini 4 bulan pertama, ada man holding a heart. Di sini nggak masalah kamu laki-laki atau perempuan, ini lebih kepada ada orang yang udah mau ngasih hatinya ke kamu ya. Dan kamu bisa lihat terutama di 4 bulan pertama. Di sini ada Four of Pentacles, ada Judgment dan ada Tower. Karena kita bicara tentang blessing, biasanya tower itu kan sebagai sesuatu guncangan atau sesuatu mengagetkan yang menggoyang fondasi kita gitu, nggak terduga, tapi itu lebih kepada intervensi semesta untuk kebaikan kita. Mungkin di waktu lampau ada guncangan-guncangan terutama dalam aspek hubungan kamu ya. Karena apa? Itu bukan hubungan yang dibangun di atas fondasi yang kuat gitu. Dan kamu dan orang itu juga masih perlu banyak pembelajaran untuk sebuah hubungan yang benar-benar kamu mau. Dan di 4 bulan pertama ini kamu akan menemukan orang ini yang kamu bisa ajak nih membangun di atas visi misi yang sama, dan hubungan ini dibangun di atas fondasi yang kokoh. Karena apa? Hubungan ini seperti kesempatan untuk kamu dan orang ini untuk sebuah kesempatan baru ya, untuk benar-benar dapetin hubungan seperti yang kamu mau. Ini juga bisa berbicara kayak kamu terlahir kembali gitu, dan ada tower di sini juga. Mungkin sebagian dari kamu juga mengalami spiritual awakening ya. Kayak dunia kamu itu berbeda, cara kamu melihat dunia berbeda. Kamu melihat Tuhan, kamu melihat sesama manusia.
Kamu terlahir kembali dengan judgment di sini dan kamu udah melihat banyak hal pembelajaran dari hidup kamu dan kamu membuat banyak perubahan ya, terutama di aspek hubungan kamu. Dan aku melihat gini, di 4 bulan yang berikutnya, di sini kontrak, kalau misalnya ada sesuatu yang berhubungan dengan kontrak atau proses hukum atau perjanjian apapun, karena kita bicara blessing, hal-hal ini akan berada di pihak kamu ya. Dan kelanjutan dari hubungan yang tadi gitu. Di sini ada Four of Wands, ada Ten of Wands, dan ada Ace of Swords. Aku bisa mengartikan ini jadi beberapa skenario. Pertama, kalau misalnya si orang ini datang ya, kamu sepertinya punya kontrak jiwa yang kuat dengan orang ini, dan kalian akan ketemu lagi untuk menuntaskan dan mungkin berujung pada hubungan yang sangat serius, karena ini Four of Wands bicara komitmen yang serius juga ya, sebuah perayaan, kartu Twin Flame juga, dan juga kamu bisa melihat banyak hal yang bisa kamu syukurin bersama orang-orang tersayang. Dan juga karena di sini ada kontrak ya, ini sesuatu hal yang berpihak pada kamu dan kamu akan sangat bersyukur ketika keadaan berpihak pada kamu dan kamu melihat itu di realita kamu. Lalu di sini ada Ten of Wands. Yang tadi aku bilang ada beberapa skenario gitu. Karena di sini ada Ace of Swords, ya bisa jadi yang tadi aku bilang ini kelanjutan dari rekonsiliasi di reading yang sebelumnya. Karena apa? Ini adalah salah satu kartu yang berbicara tentang komunikasi. Selain kejernihan dalam berpikir, pemahaman kita akan sesuatu hal yang tadinya kita pertanyakan gitu, tidak kita pahamin. Ace of Swords juga bisa berbicara seperti itu. Dan yang tadi karena ini komunikasi dan ada Ten of Wands, lalu di sini ada Four of Wands. Mungkin orang ini di 2022 terputus komunikasinya sama kamu, terutama aspek hubungan romantis ya. Orang yang terhubung romantis sama kamu, dia datang lagi karena di sini ada komunikasi. Mungkin dia melihat bahwa dia udah melakukan sebuah kesalahan atau dia nggak happy ternyata nggak ada kamu. Ya jadinya dia mencoba untuk datang kembali berkomunikasi sama kamu, menyelamatkan hubungan kamu atau menyambung kembali tali komunikasi kalian ya. Walaupun di sini ada tema hubungan romantis, nggak menutup juga bentuk hubungan yang lain, misalnya pertemanan, misalnya bisa juga hubungan keluarga gitu, misalnya kalian udah nggak komunikasi lama nih. Dan juga ini bisa juga berbicara tentang komunikasi dari pihak-pihak tertentu, terutama di sini ada kontrak, bisa jadi apapun situasi atau hubungan legalitas yang terjadi di 2023, semua itu akan berpihak pada kamu. Ini juga bisa berbicara mungkin kalian akan memasuki situasi kerja yang baru atau kontrak bisnis yang baru. Lalu, Healer of the Ages di 4 bulan yang terakhir. Oke, aku memang mengatakan bahwa ini 4 bulan pertama, ini 4 bulan kedua. Timeline-nya bisa jadi ya, timeline-nya bisa terjadi terbolak-balik atau yang ini bisa terjadi duluan, yang ini terjadi belakangan. Karena waktu itu fluid ya, dan waktu itu menurut aku seperti ilusi. Jadi ini lebih kepada dinamika yang mungkin terjadi termanifest di realita kamu di 2023. Jadi kurang lebih ada tema rekonsiliasi, ada orang yang mau datang hidupnya, ya, ada mau datang di hidup kamu untuk membangun sebuah hubungan yang benar-benar dibangun di atas fondasi yang kokoh. Lalu ada juga sesuatu yang berhubungan dengan kontrak, kontrak jiwa, kontrak yang berhubungan dengan legalitas, kontrak pekerjaan juga macam-macam ya bentuknya. Dan gini, dengan Healer of the Ages ini, terutama kamu ya, kamu itu salah satu sign yang punya energi healing yang cukup kuat, karena water sign itu kayak bagian dari energinya mereka, energi healing. Dengan kamu memulihkan diri kamu membawa energi untuk orang-orang di sekeliling kamu juga, dan mungkin ini bagian dari perjalanan spiritual kamu ya, kayak setelah kamu memasuki Dark Night of the Soul, itu outputnya kamu salah satunya memiliki kemampuan healing atau kemampuan spiritual, dan kamu pergunakan itu untuk kebaikan banyak orang, seperti itu. Kenapa kamu berhasil keluar dari energi Five of Pentacles ini? Karena biasanya kan aku mengartikan Five of Pentacles ini sebagai sesuatu yang temanya agak berat ya. Tapi kamu berhasil keluar nih. Keluar dari energi Five of Pentacles ini. Merasa sendirian, merasa buntu, atau bisa juga merasa ada yang kurang mungkin dalam aspek finansial ya. Karena di sini ada Ace of Cups. Akan ada transformasi dari apapun yang membuat kamu berada di energi Five of Pentacles ini. Dan tadi aku bilang karena kamu punya energi healing, dengan kamu memulihkan energi kamu keluar dari Five of Pentacles, merasa kurang, merasa buntu, atau punya kondisi finansial tertentu ya, ada awalan baru yang menyenangkan buat hati kamu. Gini, Ace of Cups. Lalu di sini ada Seven of Cups. Selain Seven of Cups itu berbicara tentang kebingungan, karena kita bicara blessing, Seven of Cups itu kayak
banyak hal menyenangkan yang akan terwujud di realita kamu, kayak mungkin datangnya bersamaan terus kamu saking kagetnya gitu karena datang bersamaan terus kamu wow gitu. Ace of Cups awalan baru buat hati kamu, dan kalaupun memang ada situasi yang membingungkan buat kamu ya, atau kamu berada di suatu kondisi harus memilih gitu, semesta akan tunjukkan pada kamu yang terbaik apa yang perlu kamu lakukan dengan situasi itu ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.